Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Hari ini kita akan mempelajari tema 4 globalisasi di subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Kalau kita perhatikan di buku kita dapat melihat beberapa benda dan asal dari negaranya. Seperti contoh, susu berasal dari Selandia Baru, kain batik berasal dari Indonesia, mobil berasal dari Jepang, boneka pengantin dari Tiongkok atau Cina, kemudian Gucci berasal dari Turki, dan jam berasal dari Swiss. Nama-nama produk ini bisa kamu tuliskan di buku tulismu, dan ini kita gunakan sebagai tugas kita yang pertama. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menilai atau menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Ini bisa kita diskusikan, ya. Kalau kamu perhatikan di halaman 3, di sana ada Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Ya, angklung adalah salah satu alat musik berasal dari Jawa Barat. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, ini menjadi tugas kita yang kedua. Ya. Nah, tugasnya itu seperti ini dibuatnya, ya. Ini tugas yang kedua. Menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara Indonesia. Belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi salah satu yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian mengerahkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, ini bisa kita lihat di halaman sebelumnya, ya. Di mana itu angka 1 adalah energi listrik, kemudian nomor 2 adalah air yang dialirkan menuju turbin, kemudian dari turbin dialirkan menjadi pusat, kemudian ke aliran sutet. Ini aliran sutet, baru dialirkan ke rumah-rumah warga. Begitulah proses terjadinya listrik
menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Ya, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator dinamo. Nah, coba amati gambar pembangkit listrik mikrohidro berikut. Ya, aliran sungai dengan kemiringan 25 derajat, kincir angin menggerakkan turbin, turbin menggerakkan dinamo menjadi listrik dan dialirkan ke perumahan warga. Ya, apa yang kamu pelajarin hari ini? Ya, sampai situ saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.